Sampai pada rekan-rekan 3, 4, 5, 6, 1 ya. Satu. dari kelompok 3 mau dari kelompok 1 dari 3, 4, 5, 6, 1. Tidak boleh itu. Terakhir. Bisa dituduh temu. Silakan deh. Kelompok 3 Bu Siti Irma bilang. Pertanyaan kami yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dimensi yang relevan tentang ilmu. Kan tadi banyak dimensi ya. Bagaimana cara mengidentifikasi dimensi yang relevan? Kemudian dari kelompok 4, 5, 6. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan ini Alhamdulillah aku mau berat air dari akhir hingga awal. Tadi ilmu dan pengetahuan itu terpisah. Itu ditinjaunya dari segi apa, dan orang kadang-kadang segala sesuatu itu harus berilmu dulu. Jadi dari ilmu kita mulai berangkat dan sebagainya. Jadi fungsi ilmu itu sebenarnya di sana kan tidak dikatakan ya. Jadi konotasi yang lebih luasnya apa? Nggak ada di sana. Fungsi ilmu. Fungsi ilmu yang sebenarnya. Makanya di sana kan banyak referensi, esensi ilmu dan lain sebagainya. Jadi cuma menjelaskan tentang fungsi ilmu dalam bahasa tersebut. Mudah-mudahan tidak ada manfaatnya buat kita semua. Karena kalau kita dalam bahasa Sunda, kalau orang tidak berilmu itu ibarat matanya terbuka tapi hatinya mati. Tapi orang berilmu matanya terbuka, hatinya juga sekian. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 6. Berbagai jelaskan kelompok 4, 5, dan 1. Sekilap mahal apa ya juga. Itu terakhir. Karya dari sisi bahwa ilmu walaupun di sini saya ilmu walaupun di negeri Cina, tapi bahwa Cina pada saat itu kan belum jelas lagi. Kemudian itu menggambarkan bahwa urgensi pentingnya ilmu walaupun di negeri Muslim juga harus ada batasan-batasan ilmu apa saja yang boleh dimoderasi dari luar, misalnya Dari kelompok Luka dari kelompok. kelompok 1. lima ya. Apa kelompok sendiri? Kelompok 5 itu para pagi dari kelompok 4. Tuh, jangan kelompok 5. Dan kelompok 5 dan 1. Kelompok 1. Dua lagi. Terkait ilmu ya. Tadi kan ada beberapa dimensi tentang ilmu. Nah, apakah bisa dimasukkan seperti budaya-budaya kita orang Sunda? Ada istilah pamali lah, ada istilah kumaonan. Kemudian ketika 7 bulanan dan sebagainya, ini ada budaya-budaya di kita. Apakah itu termasuk ilmu atau hanya pengetahuan saja? Karena kan secara turun-temurun dari orang tua kita, nenek moyang kita sampai sekarang masih dilaksanakan gitu istilah-istilah tersebut, ada asili, sindir, silokan dan sebagainya gitu. Apakah itu termasuk
ke dalam ilmu atau hanya pengetahuan saja, soalnya sudah turun temurun dan sampai sekarang masih dilakukan oleh kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bikri, program dari kelompok 1 dengan kelompok 5 diskusi. Pak. Mungkin ini perwakilan dari kelompok 5 yang menanyakan tadi yang dibahas sebagian ada yang namanya tujuan dari ilmu. Mungkin yang tujuan dari ilmu, coba mungkin yang paling eksistensi dari ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Cara menggapainya, cara kita mengingat dalam permasalahan sekarang di sekolah khususnya, apakah mungkin untuk bisa umum studi seperti itu dengan kejadian. Oke, di sini sudah ada 5 pertanyaan dari masing-masing perwakilan kelompok. Mana yang pertama ada dari perwakilan kelompok 3, mana pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi dimensi yang relevan dalam ilmu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kelompok 6 ada fungsi ilmu. Nah, kemudian yang ketiga dari kelompok 4 apa saja batasan ilmu yang bisa dipelajari. Kemudian yang keempat dari kelompok 1 apakah budaya bisa masuk ke dimensi-dimensi yang ilmu yang tadi belakang dijelaskan. Kemudian yang terakhir ada dari kelompok 5 yaitu eksistensi ilmu yang berkah bagaimana. Kemudian itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya barangkali sebelum kami yang menjawab dari rekan-rekan ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Ya. Di sini introduksinya masih kita berdiskusi dan kita diskusikan. Siapa mau menjawab? Senyum-senyum kayak mau taman itu guys. Pakai bahasa Korea aja. Seperti ada yang harus dimulai. Ungkapkan saja. Malu-malu tapi mereakan. Baik, yang pertama bagaimana cara mengidentifikasi dimensi yang relevan dalam ilmu. Itu tergantung objek yang mau dibahasnya apa. Tergantung objek yang mau dibahasnya, sehingga kalau sudah ditemukan objek pasti akan ditemukan batasan-batasannya. Kan berawal dari pengetahuan kan tidak sistematis. Nah, kalau misalnya kita mau menjadikan sebuah objek ilmu tertentu, berarti ditentukan dulu objeknya. Sehingga kalau sudah ditentukan objeknya, ketika kita mengacu pada sebuah sistematis, berarti mencari sumber. Setelah mencari sumber, nanti akan bisa ditentukan apakah relevan atau tidak. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak Fikri, apakah budaya bisa tergolong ilmu karena sudah turun-temurun. Memang ilmu itu kan didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis. Gitu. Nah, pamali di sana itu sistematisnya bukan dari sistematis dari nenek moyang sampai sekarang, tapi sistematis secara ilmiah. Jadi apakah bisa dibuktikan bahwa pamali itu berakibat atau tidak gitu? Karena bisa saja dengan mitos gitu. Kalau dihubungkan dengan ilmu metafisika seperti itu gimana? Kan di luar hal-hal yang real juga kan, metafisika itu mempelajari hal-hal di luar real juga gitu. Kalau kita kan banyak di budaya Sunda itu yang memang kalau dikaji sumbernya memang agak susah gitu, karena sumber data realnya memang tidak ada, tapi kadang juga terjadi gitu. Contoh tong cari dina bisa minta jodoh katanya, tong lalangiran bisi pahindung kan ada kata-kata seperti itu. Hujan panas yang ngereng orang kudu irinya. Kan beberapa budaya di kita itu kalau dibuktikan secara real memang agak susah gitu mencari ini sumbernya dari mana, tapi kalau kita cari sejarah kan dari orang tua kita setelah turun temurun dan dipercayai gitu. Jadi
diyakini. ilmiahnya itu praktek. Nah gitu di praktek ternyata ada hal yang memang oh iya terjadi juga gitu. Kalau bukan kayak mitos itu kan tergantung keyakinan ya. Kalau misalnya biasanya kalau secara dari psikolog ada istilah manifest. Kalau misal kita meyakini suatu hal itu akan kejadian. Kalau misal mau dimasukkan ke dalam perspektif ilmu maka bisa masuk ke dimensi ilmu psikologi Pak. Sugestinya Iya, sugesti. sugesti. Ya. Nah sih kan nanti. Paling saya menambahkan ya terkait dengan hal itu yang tentang mitos atau istilahnya kebudayaan yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, yaitu kalau menurut saya selagi mitos itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah itu tidak bisa menjadi ilmu kalau menurut saya, kecuali kalau ada orang yang mau menelitinya apakah benarkah kejadian itu. Misal ada mitos nonton jodoh setelah ayeuna cali baru. Nah, coba itu bisa aja nanti dibuatkan sebuah penelitian pengaruh terhadap peraihan jodoh. Penelitian negeri bisa cari orang-orang penelitian. Boleh nanti saya jadikan ini ya sebagai paket isi pas ya ini ya nanti. Iya pas ini yang di depan. Ya mungkin nanti. Nah kalau nanti ternyata kebuktian kalimat itu dan dibuktikan secara data ilmiah, ketika sah secara kesimpulan hal tersebut ilmiah, maka itu bisa menurut saya dijadikan karena sudah ada penelitian. Tapi itu ya harus yang real, jangan ada ya sebarkan saja kuesioner. Ini sebagai sampelnya ya. Di belakang satu. Belakang ada sampel tuh jodoh nanti. Lalangiran gini. Yang untuk hari yang udah keluar nanti pakai selanjutnya itu dari kalau kalau mewe ya itu kan dari ada siloka itu ditafsirkan itu bahasanya siloka bahasa dan jadi sanes kami itu sanes tinggal diberi penjelasan jelaskan tinggal kata mutiara versi Sunda. Jadi Silo nanti dibuka aja itu kita dapat memahami alam semesta dan fenomena-fenomena yang sekitar. Kalau kita tidak memiliki ilmu, fungsi ilmu apa, kita tidak tahu apa namanya itu sebab akibat kemudian atau dari fenomena ini kok kita tidak memiliki ilmu, ya pasti kita menganggapnya apa namanya itu kayak seperti tadi kayak mitos-mitos seperti itu. Oh ini apa kan nonton jodoh, oh ini gara-gara kucing dilawang. Padahal kan kalau secara logikanya itu bukan nonton jodoh tapi misalkan halangan jalan. Jadi misalkan istilahnya ada jodoh mau masuk ke rumahnya kan kehalangan gitu kan. Bedol tanah nongtot teh. Gitu. Jadi ilmu ini berfungsi sebagai ya kita untuk memahami salah satunya memahami alam semesta dan fenomena yang ada di sekitar kita. Kan? Yang sampai misalkan apa namanya itu banjir dan sebagainya itu dikaitkan dengan mitos-mitos, padahal kan itu karena misalkan banjir itu diakibatkan oleh karena buang sampah sembarangan atau penebangan pohon. Tetapi kalau tidak memiliki ilmu itu bisa beranggapan lain gitu. Bahkan misalkan wah ini yang ada apa penunggu alamnya sedang marah kan, misalkan gunung meletus, oh
mbakna pro ngambek gitu kan, jadi ngomong gitu kan, batuk teka aja. baru misalkan kayak gitu. Jadi yang mesti ilmu itu salah satunya untuk memahami alam semesta dan fenomena yang ada di sekitar kita. Itu mungkin wajib salah satu contoh fungsi dari ilmu. Mungkin dari rekan ada saya menambahkan terkait dengan fungsi atau manfaat ilmu yang wajib. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saya sendiri dengan menuntut ilmu itu tujuannya tidak lain pertama untuk ibadah, karena manusia itu ditugaskan di dunia itu salah satunya untuk ibadah. Sedangkan ketika kita ibadah itu harus dengan ilmu, karena ada kaidah wa kuluman bighairi ilmi ya'malu amalu bardudatun latubal. Ketika kita beribadah tetapi kita tidak mempunyai ilmunya, maka ibadahnya itu akan tertolak. Kemudian selanjutnya yaitu seperti tadi disebutkan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu itu tiada lain tiada bukan kita itu ingin sukses di dunia dan di akhirat. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda umma fa alaihi bil ilmi. Kita itu menuntut ilmu ya, seperti yang dari tadi minal mahdi ilal lahdi. Kalau dulu saya menyebutnya dari sejak di bedong sampai kanjaran kedong ya, kalau sekarang mah dari di ais nepi ka di pais. Nah itu merupakan tujuan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu dari manfaatnya ilmu ya. Yang tambahan dari saya. Ya, selanjutnya untuk batasan-batasan ilmu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu banyak, ilmu itu luas ya. Bahkan Allah menggambarkan dalam surat Al-Luqman, walau annama fil ardi sajaratin min sajaratin aqlamun wal baru yamudu min ba'di asab'at wa qurima nafidat kalimatullah. Jikalau pohon-pohon dijadikan pena dan air lautan dijadikan tinta, maka itu tidak akan bisa menulis kalimat-kalimat Allah. Nah, saking banyaknya ilmu ya, kita harus terus belajar. Namun di samping banyaknya ilmu ya, ada juga ilmu-ilmu yang di dalam Islam itu tidak wajib kita tuntut, tidak wajib kita pelajari ya. Menurut Syekhuna ChatGPT ilmu yang haram dituntut itu ialah ilmu sihir dan ilmu hitam. Kemudian ilmu yang digunakan untuk tujuan yang merugikan. ChatGPT. Kalau dalam ta'lim itu ada ilmu yang tidak bolehkan, itu ilmu nujumnya, ilmu perbintangan. Nah mungkin itulah dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada feedbacknya gitu. Silakan. Ada tambahan atau masukan. Kalau dulu saya punya teman, ini apakah ini masuk ke sana atau enggak? Ada teman, kalau dulu kan belum ada HP ya, kalau sekarang kan ada sosmed dan lain sebagainya, telepon, kalau dulu nggak ada. Itu ada teman sahabat pena perempuan. Apakah ini masuk ke sama dengan Pak ini masih berkaitan tidak? Sampai dia menghatamkan ayat atau surat tusuk, sampai dia sehari itu dapat surat 500 dari cowok. Itu masuk ke dalam namanya? Apakah itu termasuk ilmu yang tadi yang ada batasannya yang tidak boleh untuk kita dipelajari, itu masuk nggak ke sana banyaknya? Relevan sama kenapa ini kan dari ayat-ayat Al-Quran tapi kok bisa disalahgunakan? Kalau bisa sihir gitu kan, salah satunya tadi kata Pak Ivan masuknya ke sana. Apakah itu masuk karena ilmu kita tersebut atau tidak? Terus yang selanjutnya lagi ya, orang kalau sudah masuk ilmu di pesantren kadang-kadang udah nggak kuat
masuknya itu kan ilmu saifi, kadang-kadang orang itu masuk sampai gila, itu maksudnya Pikiran. masuk sampai ilmu teroris enggak? Atau mungkin ininya tidak menerima itu apa ilmu yang dimasuki sama Obsesi. apa sama ilmu pengetahuannya atau logikanya. Sedikit ya dari saya mungkin kalau dari pandangan saya karena belum literasi yang banyak ya, kalau santri itu ketika cinta ditolak tasbih pun berpindah. Hati-hati, peringatan, hati-hati. Ya, dalam artian saya sering kan Walia talatok. bahkan baca-baca ada buku Imam Al-Ghazali, isinya ada apa yang itu teh apa wakta kayak wafik itu teh kan kayak seolah-olah kita itu berzikir ya, perantaranya itu. Nah mungkin di situ dapat saya simpulkan kalau yang bersifat itu bermanfaat, tidak memudaratkan orang lain, itu berharap pakai saha tanya numpuk. kayak misal wah Lintasan ditolak ya hati. mungkin wiri ya Pak Gusti ya wiri. Kemudian kita nama Pak, sanes Allah Nah itu bisa, dan Allah pun bakal Iya, ngasih gitu. ngasihnya Sirik. opsi antara sama Oh, dia salon. atau memberikan yang lebih baik. dokter. Cinta sholat hanya bertindak yang bisa Ya ditikung seperti malam. Jalur langit. dan keluar dari saya. Tahu nggak salah langsung ya. Silakan dari teman-teman atau rekan. Kesimpulan Pak. Tadi ilmu manfaat aja. Satu lagi. Kalau pertanyaan satu lagi Pak. Satu lagi Pak pertanyaan Tanya. dijawab tadi dari Belum dijawab Pak. Jawab Ilmu nafi. apa Ilmu manfaat. eksistensi peserta didik pada zaman sekarang apa ilmu Yang benar. bisa mendapatkan ilmu yang berkah atau tidak, itu kita lihat terlebih dahulu cara-cara supaya bisa mendapatkan ilmu yang berkah itu seperti apa kan, dimana tadi ada misalkan niat yang tulus, kemudian konsistensi dan ketekunan, kemudian berdoa, kemudian mencari ilmu dari sumber yang sahih, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain, kemudian mencari ilmu dari sumber yang sahih juga, kemudian mempraktikkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bersyukur atas setiap pengetahuan yang diperoleh. Nah untuk siswa yang ChatGPT. itu apakah mendapatkan ilmu yang berkah atau tidak, itu kan dari istilah berkah itu sendiri kan jadatul khair. Nah apabila misalkan peserta didik tersebut ketika belajar tinggi akan tetapi tidak menjadi lebih baik, berarti itu patut dipertanyakan apakah ilmunya berkah atau tidak. Karena kan yang namanya berkah kan jadatul khair, yang menambah kebaikan, gitu kan, kebermanfaatan, ya. Sebagaimana tadi kan khairukum apa? Anfa'uhum. Jadi dengan peserta didik zaman sekarang itu mendapatkan atau tidaknya itu tergantung model pembelajaran guru tersebut. Misalkan ada kan guru yang tidak apa-apa sambil bercanda dengan muridnya, atau itu tergantung kerinduan gurunya. Apabila misalkan perilaku peserta didiknya misalkan sering nyeletuk dan lain sebagainya ketika guru sedang berbicara, nyeletuk dan lain sebagainya, itu ada kan yang guru tidak enak atau guru yang mewajarkan saja, itu jadi berkah atau tidaknya ilmu itu dilihat dari sikap peserta didik tersebut, apakah setelah belajar, setelah sekolah, setelah menuntut ilmu itu lebih baik atau tidak. Kadang kan yang namanya guru sebajret-bajretnya
ridho gitu kan. Yang penting kalau menurut kalau kata Pak Kiai saya dulu itu banyak sedikitnya ilmu itu yang lebih penting adalah ridho gurunya. Meskipun kita banyak ilmu tapi tidak mendapatkan ridho guru kan tidak bermanfaat juga ilmunya. Jadi ilmunya hanya untuk diri sendirinya saja gitu kan. Nah banyak sekarang orang-orang pintar yang paling uangnya lebih banyak gitu kan. Itu kan orang-orang pintar semua kan. Nggak mungkin sekarang yang koruptor itu kan orang-orang berilmu semua. Ya kenapa itu ya? Mungkin keberkahannya kurang, keberkahan dari ilmunya itu kurang, sehingga terjadilah korupsi gitu kan. Jadi orang-orang yang koruptor itu bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang berilmu semua. Bahkan belajarnya pun bukan hanya sampai SMA, tapi kan kadang ada yang udah doktor, udah S2 itu. Jadi itu kembali lagi jadi keberkahan ilmunya. Pintar tapi untuk sendiri gitu kan, untuk persona, tidak ada kebermanfaatan untuk orang lain. Mungkin itu. Boleh menambahkan? Ya, menguatkan apa yang barusan kita simak bersama. Jadi intinya ilmu yang bermanfaat itu yang menjadikan orang yang tambah ilmu itu tambah khosyah, tambah soleh lah payunan Allah. Di dalam hadis disebutkan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Jadi intinya ilmu itu harus disertai dengan amal soleh yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hatur nuhun. Hatur nuhun kepada rekan-rekan semua yang telah ikut serta dalam berdiskusi materi hari ini. Mungkin kesimpulannya kita hari ini telah mempelajari tentang esensi ilmu sebagai pengetahuan yang sistematisasi dan merupakan pendekatan terhadap dunia yang tulis secara keseluruhan, yaitu dunia yang terkait oleh uang dan waktu pada dasarnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Selain itu kita juga telah melihat dasar serta tujuan ilmu sebagai pengetahuan untuk memahami dan menerangkan fenomena biologis, psikologis dan dunia sosial manusia secara empiris. Dengan memahami perkembangan ilmu, kita dapat memahami tentang dimensi ilmu yang memiliki beberapa dimensi, termasuk dimensi epistemologi yang membahas tentang bagaimana kita mengetahui, kemudian ontologi membahas tentang apa yang kita ketahui, dan aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai yang terlibat dalam pengetahuan. Selain itu, ilmu juga dari dimensi waktu yang mana berkaitan dengan historis yang saat ini dan masa depan, dan dimensi ruang yang membahas lokasi dan konteks. Dengan memahami esensi, dasar, tujuan ilmu serta mempertimbangkan dimensi objek dan struktur ilmu, manusia dapat lebih baik mengembangkan pengetahuan dan menyelesaikan masalah di berbagai bidang kehidupan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas materi yang kedua di istilah kita filsafat ilmu ya. Kemarin filsafat, kalau kita kumpulkan filsafat itu pemikiran dasar ya, tentang apapun.
values yang dasar. Jadi pemikiran dasar tentang nilai-nilai yang dasar. Jadi values nilai-nilai dasar. Sekarang kedua ilmu. Dibahas apa itu esensi, kemudian dasar, tujuan, dimensi, kemudian sampai kepada strukturnya. Ini makro juga yang kita bisa memahami ilmu itu dari 3 ungkapan ya. Pertama, ilmu itu adalah pengetahuan yang kalau pengetahuan saja sebetulnya sederhana ya. Fenomena pengetahuan itu apa yang diketahui. Setiap orang pun punya pengetahuan, tahu tentang apapun. Nah, tapi di sini adalah di garis bawahi itu pengetahuan yang bersifat keilmuan. Nah, tapi konotasinya adalah tentang ilmu yang general, ilmu yang kaitannya. Ya. Jadi sains in general. Itu yang pertama. Dan yang kedua, benar ya Bu, kita adanya. Kayak gitu. Pengetahuan baru. Jadi yang pasti ilmu itu adalah pengetahuan ilmiah. Tapi konotasinya adalah sains in general dan sains atau pengetahuan dalam arti yang khusus, yaitu bersifat logik, perspektif. Sering kita cirinya itu adalah kayak sosiologi, psikologi, antropologi itu ada loginya yang bersifat perspektif. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ilmu itu dipahami itu bersatunya 3 aspek kehidupan. Pertama itu adanya pengetahuan. Baru pernah kita lihat ya bedanya antara pengetahuan dan ilmu. Nah, di sini adalah pengetahuan yang benar, objektif, universal, sistemik dan sistematik. Jadi ilmu itu sebetulnya adalah pengetahuan yang minimal sistemik dan sistematik. Jadi kita sudah melihat sistemnya, ada unsur, ada proses, dan lapis dan sebagainya. Sistematik itu adalah yang berutuh. Tapi di sini juga ada kriteria apa? Benar, objektif, universal. Itu. Yang keduanya itu adalah metodologis. Yaitu artinya dihimpunnya itu, diperolehnya itu melalui metode ilmiah, metode keilmuan. Nanti ada bikin tentang metode ilmiah. Dan itu semua juga adalah merupakan produk kehidupan yang bersifat gerakan aktivitas, proses aktivitas dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya yang 3 ini di garis bawah sering dipakai segitiga. Di sudut yang pertama itu pengetahuan, sudut yang kedua adalah metode, dan sudut yang ketiga adalah aktivitas. Jadi perpaduan antara pengetahuan, metode ini adalah aktivitas, itulah ilmu. Nah, itu. Selanjutnya kalau kita lihat rangkaian sistemnya, ilmu itu adalah fakta. Kenyataan, lalu apa kebenaran, fakta atau kenyataan, lalu kebenaran, kemudian prinsip atau asas, kemudian informasi, keterangan, kemudian dan values dan nilai. Jadi ini sesuatu yang bersifat dasar juga. Pertama fakta dari segala kenyataan, kemudian kebenaran itu adalah nilai-nilai keadilan sebagai sesuatu yang diakui secara umum, dan prinsipal, ya, prinsip-prinsip yang umum juga,
informasi atau keterangan yang bisa diterima oleh siapapun dalam materi nilai-nilai kehidupan melalui 3 kegiatan. Yang pertama adalah experience, yaitu pengalaman, kemudian belajar, kemudian juga penelitian atau studi, dan yang terakhir adalah ilham, intuisi. Nah, saya pikir ini ada 3 konotasi esensi ilmu. Kita bisa menggunakannya. Dengan demikian ilmu itu sangat luas kalau kita lihat dari aspek-aspek atau untuk melihat esensinya. Baik. Sekarang dasar dan tujuan. Dasar tadi tujuan dulu ya, dasar dan tujuan. Dasar ilmu itu adalah filsafat. Boleh dirinci kepada apa? Filsafat ontologi, epistemologi dan filsafat. Tapi ontologi, epistemologi dan filsafat ya. Biasanya ilmu itu adalah filsafat. Artinya apa? Pemikiran yang mendasar tentang hal yang dasar. Itu dasarnya. Pangkalnya itu adalah hasrat kognitif, ya, keingintahuan dan kemudian kebutuhan intelektual. Manusia itu adalah manusia apa yang nalar, manusia intelektual. Jadi pada dasarnya manusia itu punya akal, itulah sebuah, dan kebutuhan akal itu adalah merupakan pangkal dari mengapa orang itu dapat memiliki ilmu. Jadi hasrat ingin tahu dan kemudian kebutuhan untuk kebutuhan dasar intelektual. Sumber ilmu itu adalah rasionalitas. Rasionalitas itu adalah pemikiran yang logis dan rasional. Itu sumbernya, dan yang menjadi benih atau bahan untuk berilmu itu adalah kita memahami untuk menguasai kehidupan dan dunia kehidupan itu sendiri. Jadi dengan demikian ini hal yang yang overall ya, yang segala-galanya. Mengapa orang mempunyai ilmu terbatas, ilmu yang pada dasarnya setiap orang itu punya ilmu, hanya mungkin di tingkat yang bisa terbatas, bisa banyak, bisa lebih, dan bagaimana sesuai dengan tadi dari dasarnya, pangkalnya, kemudian sumbernya sampai kepada benih-benih yang kita kembangkan. Itu sampai saya. Baik, itu esensi dasar. Sekarang apa tujuannya? Tujuan dari ilmu itu ini 3 aspek. Kita coba untuk merinci apa sih tujuan ilmu. Yang pertama, tujuan ilmu itu adalah untuk mengetahui pengetahuan dengan melalui aktivitas pengenalan, penserapan, konsepsian, dan penalaran. Jadi sebetulnya pengetahuan itu bahan dasar dari ilmu, tapi ilmu juga itu adalah tujuannya untuk mengetahui pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi antara ilmu dan pengetahuan bisa jadi pengetahuan itu sebagai dasar atau bahan untuk ilmu, juga ilmu itu untuk mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Itu pengenalan ya. Kemudian saya sebut mengapa kita tahu ya, karena apa? Karena experience ya, karena pengalaman, pengenalan, lalu diserap kemudian dikonsepsikan sampai kepada pemikiran atau penalaran. Itu yang pertama, itu tujuannya. Tujuannya itu agar proses antara pengenalan, penserapan, konsepsian, dan penalaran itu untuk setiap ilmu yang kita, untuk pengetahuan yang kita peroleh atau yang kita miliki itu bisa lebih efektif. Itu yang pertama tujuan. Yang kedua, ini lebih terstruktur ya, atau lebih jauh ya. Ilmu itu adalah gunanya untuk memperoleh pengetahuan tadi, yang itu pengetahuan yang fenomenal tadi, knowledge, kemudian kebenaran, truth. Jadi ilmu atau pengetahuan yang benar, pemahaman dengan memahaminya secara baik, understanding. Kemudian itu bukan hanya pemahaman dasar, tetapi juga dengan
eksplanasinya ya, dengan penjelasan-penjelasan lebih luas, implikasinya mungkin dan sebagainya. Bahkan sampai kepada prediksi dari pengetahuan tadi, peramalannya, sampai kepada bagaimana kita mengontrolnya sejauh yang harus kita pahami dan harus kerjakan dan harus sejauh mana bermanfaatnya. Dan yang terakhir itu adalah aplikasinya ya, penerapannya. Baik ini tujuan. Jadi mengapa diperlukan ilmu? Karena itu kita ingin pertama mendapat pengetahuan, knowledge, kemudian memperoleh kebenaran, bisa mempunyai understanding, pemahaman, kemudian eksplanasinya lebih luas, kemudian bisa memprediksi sesuatu walaupun belum terjadi, yang bisa mengontrol tentang berbagai ilmu dan pengetahuan yang kita miliki dan terutama aplikasinya dalam kehidupan. Nah, itu yang kedua ya, baik-baik. Kalau ada yang kurang bisa kita ya. Tapi mungkin dalam konotasi lain tujuan ilmu itu adalah untuk yang pertama memperoleh ilmu itu sendiri, pengetahuan itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk pemahamannya atau dan kemudian itu untuk ini aspek-aspek ini itu pada dasarnya itu harus di-cover oleh tiga itu. Pertama ilmu, kemudian al-fahmu, dan kemudian al-fahmu. Saya kira ini dengan tiga ini sebagai ini contoh aja dari kita yang bagaimana memahami tujuan ilmu. Namun kalau kita lihat sebagai ilmu sebagai suatu materi filsafat atau pemikiran mendasar, kita itu mendapat mendapat ilustrasi dari para filsuf ya. Saya mencoba menggarisbawahi dari agama itu apa sih tujuan ilmu itu, memahami dan mengendalikan alam. Tanda-tanda yang pertama para pemikir itu menggarisbawahi tentang apa sih sebetulnya tujuan dan substansi tujuan substansial dari ilmu pengetahuan ini. Kemudian menurut siapa ya kan, itu sumbangan ciptaan dan kekayaan baru. Kalau Frankowski itu mencari kebenaran, tujuan ilmu mencari kebenaran. Menurut siapa Uji ya, itu adalah meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan dan kekuasaan. Ya. Kemudian menurut siapa Husserl itu menemukan struktur kenyataan alam. Einstein memahami pengalaman indrawi. Jadi sebetulnya Einstein ya yang menjadi ahli yang sangat itu ya sangat spektakuler itu sebetulnya tujuan ilmunya itu sederhana sekali. Kayak di sini ada kayak nanti mungkin ada sebetulnya yang ada juga apa sih tujuannya ilmu itu. Ini menurut siapa? Menurut Einstein itu memahami pengalaman indera. Jadi berarti memang seluruh aspek dari ilmu itu tidak lepas dari indra, memahami dunia. Dunia ini adalah maksudnya dalam dunia boleh dunia atau dunia itu artinya kehidupan kita sebelum di akhirat. Memperluas pengetahuan tentang dunia, artinya mengembangkan pengetahuan kita tentang masalah dunia, menjelaskan gejala pengalaman, pemahaman dirinya mengenai dunia, memungkinkan manusia mengetahui dan berbuat, memahami dan menjelaskan sifat dasar, kaidah benda dan prinsip. Ini para ahli menyebutkannya gitu ya kita di sini. Jadi kalau kita ada 4 ya tadi 3, 1, 2, 3 yang 4 itu. Memang banyak pemikir-pemikir filsafat itu mendefinisikan ilmu itu tujuannya adalah sesuatu yang yang dasar,
Tapi ada juga yang seperti sederhana tapi mendasar, seperti kayak saya sama seperti apa, umpamanya belajar ya. Tadi ada ilmu untuk belajar. Jadi apa tujuan belajar itu? Tujuan belajar itu yang untuk belajar gitu. Sama seperti itu. Baik, sekarang yang ketiga dimensi ya, objek dan struktur. Saya tadi sudah itu ya, dimensinya itu dimensi walaupun baru satu, tapi pemahaman dimensi itu bisa banyak. Pertama, dimensi itu cabang ya. Dimensi bisa dalam arti tadi yang disebutkan mungkin baru dalam apa konotasi cabang ya. Jadi cabang itu bisa ada pendapat dalam filsafat itu kan karakteristik dari apa dimensinya yang itu apa? Pertama refleksi abstrak. Jadi apa filsafat itu worldview, human values, apa nilai kemanusiaan itu filsafat. Kemudian logika. Nah itu apa itu dimensi ilmu. Jadi dimensi ilmu itu ada dua, antara apa human values dan nalar, apa konsistensi dalam pemikiran. Nah itu. Kemudian yang ketiga, dimensi ilmu itu adalah realitas kehidupan. Tadi banyak contohnya ya, budaya itu bisa dari adat, bisa dari apa kearifan lokal dan segala itu budaya. Sejarah juga ya, kemanusiaan dan bahkan kreasi ya, yang bersifat apa? Yang bersifat hedonistik itu juga realitas menjadi dimensi realitas kenyataan ada gitu. Masing-masingnya nanti ada hubungan antara budaya, ilmu dan filsafat dan agama, bahkan dan agama. Baik, yang selanjutnya sistemik ya, kesistemannya dimensi dalam arti sistem yaitu jenis sasaran, kemudian bentuk pernyataan, ragam proposisi, kemudian ciri pokok, lalu sistematika. Ini sistem dari apa ilmu. Kemudian karakteristik, dimensi dalam arti karakteristik banyak itu sistemik ya, sistematik, generalitas, rasional, objektif, variabilitas, komunalitas. Saya pernah mengungkapkan ada 18, saya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11 lagi cariannya. Pragmatis ada apa segala macam ya, tergantung kepada apa jenis-jenis atau filsafat pemikirannya. Baik, itu dimensi ya. Tadi dimensi baru cabangnya. Baik, sekarang objeknya ya, objeknya. Kita lihat objeknya, objek dalam arti lingkup, kemudian objek dalam arti substansi. Objek lingkup dengan objek substansi. Objek lingkup itu kita melalui dua ya, material dan formil. Kalau lingkupnya lingkup material dan lingkup apa? Formil. Kalau material itu luas umum ya, luas dan umum. Makro itu material. Ya. Fenomena yang ditelaah itu masih apa? Apa tadi? Makro ya dan umum. Ide segala ide itu makro umum, benda ya, benda materi ya, wujud, jasa saya kira juga, ruhani itu adalah objek. Kemudian peristiwa, lalu proses. Ini saya kira ungkapan-ungkapan ini bisa dipandang sebagai lingkup material ya, objek material dari siap ilmu. Jelas makro semuanya, ide, benda apa, jasa, kemudian ruhani, peristiwa, proses. Nah, lalu yang kedua apa formilnya? Ya, apa yang menjadi pusat telahan kita? Itu bedanya material dan formil. Aspek-aspeknya apa? Aspek-aspek apa yang spesifik? Kalau kita membahas satu ide, nanti yang ditelaah secara spesifik apa? Itu yang disebut objek formil.
yang khusus. Baik, sekarang yang apa? Yang substantif itu objek ilmu itu ada dua, yang pertama pernyataan, yang kedua proposisi. Pernyataannya, ungkapan ya, maksudnya ungkapan itu adalah deskriptif. Pernyataan yang deskriptif itu apa adanya ya, penggambaran yang bersifat penggambaran. Preskriptif yang perlu berlangsung, kemudian eksposisi yang perlu bersifat merangkum pola dan sifat, kemudian rekonstruksi itu pernyataan yang itu pernyataan. Yang kedua proposisi, ini sebetulnya ilmu kalau pernyataan itu bisa dikatakan yang dasar, kalau proposisi sudah bersifat lanjutan itu biasanya adalah asas ilmiah, prinsip kebenaran umum itu proposisi, kemudian kaidah atau keajegan dan kebenaran itu kaidah, dan yang ketiga teori. Proposisi ini adalah pernyataan untuk menggambarkan siapa teorinya itu proposisi logis. Baik, saya itu objek ini bisa kita lihat dalam dua aspek, dua segi. Pertama segi lingkup, yang kedua dari segi substansi. Yang terakhir apa ya, struktur ya. Nah, ini struktur ya. Ada dua cara merumuskan struktur. Itu pertama struktur yang berlawanan. Kita bisa mengetahui struktur itu dengan cara apa? Mengkosok balikan perlawanannya. Yang kedua ke sistemannya, urutannya, sistematikanya. Yang sistematika banyak ya, tapi yang ini contoh yang berlawanan. Contohnya struktur yang abstrak, ilmu abstrak dan ilmu konkret. Itu kita jadi tahu ini ilmu itu ada dalam arti yang berlawanan. Ada struktur abstrak, ada struktur konkret. Abstrak berlawanan dengan konkret. A priori berlawanan dengan empirik. Dasar dan terapan, lawanannya. Dasar berlawanan dengan terapan. Deskriptif berlawanan dengan normatif. Pengetahuan formal berlawanan dengan pengetahuan faktual. Nomotetik dan ideografik, rasional dan empirik, kemudian murni dan terapan, berlawanan itu, kemudian teoretik dan aplikatif. Saya kira ini struktur maksudnya untuk memahami ilmu secara struktural itu dengan pola perlawanan. Nah, ini sistematik, ini ini contohnya. Kalau lihat di buku-buku banyak betul. Saya melihat ada 7 sistematika ilmu, 7 yang di buku-buku filsafat beda-beda. Sistematika yang pertama logika, yang kedua matematika, yang ketiga sejarah dan pengarang, kemudian filsafat dan filsafat dalam arti ilmu, yang ilmu filsafat, lalu ilmu itu sendiri. Ini boleh katakan ini merangkum tapi mengganggu sebetulnya. Saking ingin supaya muncul satu tapi nama-nama muncul gitu. Baik, sadar itu dari struktur dalam macam sistematika. Kalau kita bacanya 7 itu. Baik, sadar itu. Saya nanti dilengkapkan kalau sudah lengkap di share ke ya, di share ke terus Pak siapa yang itu supaya baca doa itu sudah direkam Pak belum Pak? Sudah direkam Berapa? Iya, selesai ujian di Bapak sebelah selesai UAS. Sudah direkam. Sudah dibacakan. Sudah. Bisa di-share ke saya ya. Ya. Bisa. Ya, untuk saya ingin mengoleksi
angkatan beda-beda tuh, sudah tiga ini, sudah tiga dua antam itu beda-beda. Mudah-mudahan ada yang baru koleksi antam. Baik, saya kira cukup karena waktu juga. Nanti kita gini ya, kuliahnya 30 menit ya, satu SKS-nya. Jadi yang 100 menit jadi 60 menit. Mungkin yang berapa tuh yang tesis workshop selama bulan puasa itu kan harusnya 50 menit kan? Sudah Pak, hari ini Pak Aslir ya, sudah belum? Belum, yang terakhir. Sekarang sudah terakhir. Ya, ya, jadi itu juga saya kira berkurang. Harusnya 50 menit jadi 30 menit. Kebetulan mulai ke kuliah keempat itu prodi ya, prodi. Jadi waktunya nanti ingin diatur gimana ya? Saya tidak bisa langsung dari filsafat langsung ke tesis workshop. Harusnya setelah ini pada itu ya. Pak Ceng. Siapa? Pak Ceng terakhir. Oh, memang Pak Ceng. Pak Ceng. Bukan. Pertemuan ketiga. Pertemuan kedua Pak Direktur. Kemarin sama Pak Direktur. Jadi nanti gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang di rolling. Gitu. Oh iya, artinya mata kuliah beliau. Ya. Jadi dari saya mengharapkan kamu lanjut gitu. Sebab 4, 5, 6, 7 itu yang prodi 4, 5, 6, 7 saya. Kemudian nanti yang apalagi yang dengan dosen wali 4, 5, 6, 7, 8 istirahat untuk apa? UTS, 9, 10, 11, bahkan 12 kaprodi lagi. Nah kalau waktunya ini saya ingin bahwa waktunya lanjut dari kuliah filsafat ilmu lanjut ke bisa efisiensi filsafat ilmu bisa itu supaya Pak Direktur dan Pak Azir waktunya tidak saya kan minggu depan ya sudah langsung ke tesis workshop untuk kantor Ada duanya gitu. Filsafat sarang. Itu ada penelitian. kalau Itu ada ilmiah. Nyambung sarang tesis workshop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.